nggak pernah iri saya. Orang mau lebih enak ya, emang kita udah dikasihnya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, maha besar keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan setiap hambanya. Kita dilahirkan dengan anggota tubuh yang lengkap, wajib disyukuri dan digunakan sebaiknya. Beribadah, mencari rezeki, hingga memberikan pertolongan untuk orang lain. Salah satu anggota tubuh yang paling penting yaitu tangan. Hampir segala aktivitas kita lakukan menggunakan tangan. Maka dari itu, kita patut menjaga tingkah laku kita. Diriwayatkan dalam hadis, seorang muslim adalah orang muslim yang lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah sahabat, salah satu hobi atau kegiatan yang membutuhkan keterampilan tangan adalah berenang. Yuk kita pergi ke tempat wisata akhir pekan ini. Yuk, ya kita renang. Wisata yang terletak di Desa Sukamakmur, Bogor ini menyajikan hamparan pemandangan yang menyejukkan mata. Jaraknya memang jauh dari Jakarta, tapi semuanya terbayar dengan indahnya suasana di sini. Salah satu aktivitas seru yang bisa kita lakukan yaitu berenang. Segarnya air kolam renang tentunya bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks setelah sepekan sibuk beraktivitas ya. Renang juga merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia. Senda gurau dan permainan kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Berenang membutuhkan keahlian tangan dan kaki. Pergerakannya harus diselaraskan agar kita bisa bergerak. Maka dari itu, berenang sangat bagus untuk membentuk dan menguatkan otot-otot tubuh, tak terkecuali otot tangan. Bahkan peningkatan massa otot lengan dapat mencapai 23,8% loh kalau kita rutin berenang. Berenang akan lebih baik lagi jika kita lakukan sejak kecil. Memperkenalkan renang pada anak sangat berperan penting untuk pertumbuhan mereka. Rutin berenang bisa membantu mereka melatih kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Postur badan pun akan terbentuk lebih baik. Berada di kolam renang membuat si kecil begitu rileks dan gembira. Suasana hati yang senang seperti ini sangat bagus untuk kesehatan mental mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung satu nikmat Allah, kamu nggak bakal bisa menghitungnya. Jadi ini bicara tentang satu nikmat. Hari ini mari kita fokus kepada satu saja nikmat yang ada pada dirimu, yaitu nikmat kedua tangan. Di dalam Islam, tangan memainkan peran yang sangat krusial dalam hampir seluruh ibadah-ibadahnya. Taharah ada membersihkan tangan. Bangun tidur dan hendak tidur membasuh kedua tangan. Ini terbukti di masa pandemi seperti sekarang. Bagaimana menjaga kesehatan itu bermula dari mana? Kita menjaga tangan kita. Maka ketika berwudu, tayamum, mandi wajib, semuanya dimulai dari membasuh kedua tangan. Bahkan ada hubungan yang erat antara pekerjaan tangan dengan hati yang lembut. Menarik sekali ketika Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "In aradta talyini qalbika fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, maka beri makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Subhanallah, memberi makan dengan tangan, mengusap kepala dengan tangan.
Satu aktivitas yang sederhana dalam pandangan manusia, tetapi itu memberi implikasi yang jauh ke dalam hati manusia. Dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga tergantung bagaimana seseorang rendah hati mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan manusia di dalam Al-Qur'an bahkan disimbolkan seluruh kegiatan dan hidup manusia. Maka Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpamu dalam kehidupan ini, itu karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Sedangkan Allah memaafkan banyak hal dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Selanjutnya kita kasih makan domba-domba yang ada di sini yuk. Sahabat, kalau mau kasih makan mereka harus hati-hati. Domba yang masih kecil juga nggak boleh terlalu sering disentuh karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Wah, ada kelinci imut-imut nih. Kayaknya mereka lapar tuh sahabat. Banyak yang mengira kelinci selalu makan wortel. Padahal nggak juga loh sahabat. Di alam liar mereka akan lebih memilih makan rumput liar dan cengkeh. Kalau sahabat punya kelinci di rumah, sesekali saja memberikan mereka wortel. Jangan terlalu berlebihan juga ya, karena wortel mengandung banyak gula yang bisa menyebabkan kerusakan gigi. Sahabat, berbuat baik pada hewan seperti memberi makan untuk mereka sangat besar ganjaran pahalanya. Apalagi kita melakukannya dengan kedua tangan kita sendiri. Dalam hadis Imam Bukhari, para sahabat berkata, "Apakah bagi kami dalam berbuat baik pada hewan itu ada pahala?" Rasulullah menjawab, "Berbuat baik kepada setiap makhluk hidup itu berpahala." Sepeninggal Khadijah, ada satu istri Rasul SAW yang terkenal sangat dermawan, yaitu Zainab binti Jahash. Bagaimana Zainab menjadi pribadi yang suka memberi dan bersedekah, sampai Nabi SAW memberinya gelar yang bertangan panjang. Tentu saja ini adalah julukan yang berkonotasi positif. Ternyata Zainab adalah seorang pengrajin, seorang pemilik usaha kreatif yang membuat dia dapat bersedekah menjadi lebih banyak lagi. Zainab memiliki keterampilan menyamak kulit hewan. Ini adalah sesuatu yang unik sebab biasanya dikerjakan oleh laki-laki karena rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu, Zainab binti Jahash juga memiliki kemampuan untuk menjahit dan merajut beberapa aksesoris yang dipakai oleh perempuan. Subhanallah, lihat bagaimana Zainab menggunakan kedua tangannya yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk sesuatu yang produktif dan dia berikan pula hasilnya itu untuk kemanfaatan orang ramai. Kisah lainnya adalah kisah Khabbab bin al-Arat. Ini sahabat yang luar biasa namun tidak seterkenal Bilal bin Rabah. Suatu hari Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, dia duduk bersama para sahabatnya tetapi ada tempat yang sengaja dikosongkan. Ketika Khabbab masuk, Umar bin Khattab mempersilakannya duduk di situ dan berkata, "Khabbab, tidak ada yang lebih berhak darimu untuk duduk di sini kecuali Bilal bin Rabah." Kata Khabbab, "Tidak ya Amirul Mukminin, apa yang dialami oleh Bilal itu belum ada apa-apanya dibanding apa yang aku alami. Lihat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari kulit Khabbab ini yang tidak lecet karena terkena siksaan oleh majikannya seorang perempuan, Ummu Anmar dari Bani Khuza'ah." Kisah Khabbab ini dimulai dari masa kecil ketika dia dijual sebagai budak. Dia kemudian disekolahkan oleh Ummu Anmar ke seorang tukang besi agar menjadi pengrajin. Sehingga dia terkenal sekali, kemudian sangat terampil dalam membuat senjata-senjata untuk berburu dan berperang. Aktivitas yang sangat terkenal pada waktu itu. Jadi Khabbab bin al-Arat adalah contoh memiliki skill tertentu serta bagaimana dia berjuang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi dan keahlianmu, jadikan dia untuk kemanfaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan ada contoh dari Zainab binti Jahash, bagi laki-laki ada contoh Khabbab bin al-Arat. Sahabat, sudah puas main seharian? Waktunya kita istirahat nih. Ayo, let's go, kita masuk. Kalau kalian terlalu capek untuk langsung pulang ke rumah, boleh banget kok menginap dulu di sini.
Disediakan berbagai macam pilihan kamar seperti villa jagung dan villa segitiga. Harga menginap semalam di villa segitiga dimulai dari Rp1.100.000. Kalau villa jagung dimulai dari Rp630.000 per malamnya.